Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Acuan SPM1 SA210 SA300. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan kami jelaskan dari SPM1, yaitu pengendalian mutu bagi kantor angkutan publik yang melaksanakan perikatan asuransi, audit, review, dan perikatan asuransi lainnya, dan perikatan selain asuransi. Baik, langsung saja kita masuk ke PPT-nya. Baik, kita akan menjelaskan di video kali ini menjelaskan pengendalian mutu bagi kantor angkutan publik dalam perikatan asuransi dan non asuransi. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu pengendalian mutu di KAP. Standar pengendalian mutu SPM adalah regulasi utama yang mengatur persyaratan sistem pengendalian mutu KAP. Ini berfungsi sebagai fondasi untuk sebuah kegiatan jaminan dan non-jaminan. Yang kedua, cakupan luas perikatan, berlaku untuk semua perikatan asuransi seperti audit, review, dan perikatan asuransi lainnya, serta perikatan selain asuransi, misalnya jasa kompensasi, prosedur, dan sepakatif. Yang kedua, tujuan utamanya untuk memastikan bahwa semua kerja KAP mencapai kualitas yang dipersyaratkan, mematuhi standar profesi, dan menjunjung tinggi etika yang berlaku. Landasan regulasi dan standar kualitas. Sistem pengendalian mutu KAP harus memiliki standar yang kokoh dalam regulasi domestik dan internasional untuk memastikan relevansi dan kendalanya. SPM nomor 1 IAPI diterbitkan oleh Institusi Angkutan Publik Indonesia IAPI dan mulai efektif sejak 1 Januari 2013, menjadi acuan wajib bagi seluruh KAP di Indonesia. Yang kedua, referensi global, mengacu pada standar internasional terbaru seperti ISME International Standard Quality Management dan ISA 220 Reviset yang menekankan manajemen mutu berbasis risiko. Yang ketiga, standar pelengkap harus selalu menjadi bersama dengan standar audit yang relevan dan kode etik profesi angkutan publik untuk memastikan integritas dan objektivitas. Yang tanggung jawab KAP dalam memudahkan pengendalian mutu. Pengendalian mutu bukan hanya fungsi kepatuhan, tetapi merupakan komitmen strategis yang dimulai dari tingkat kepemimpinan. Yang pertama, sistem manajemen mutu, yang dimana KAP bertanggung jawab penuh untuk merancang, mendokumentasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu yang kompetitif dan adaptif. Yang kedua, kepatuhan perikatan, yang dimana memastikan bahwa setiap perikatan tanpa terkecuali dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar profesi regulasi yang berlaku dan kebijakan internal KAP. Yang ketiga, tone and the top, yang dimana kepimpinan harus menetapkan budaya kualitas yang kuat, menekankan etika, integritas, dan pentingnya kualitas di atas pertimbangan komersial lainnya. Selanjutnya, komponen kunci sistem pengendalian mutu yang efektif. Struktur PM yang solid terdiri dari beberapa elemen yang saling mendukung, dirancang untuk meminimalkan risiko kegagalan audit dan non-kepatuhan. Yang dimana pertama itu kebijakan dan prosedur, dimana kebijakan harus tertulis jelas dan didokumentasikan, mencangkup semua aspek mulai dari penerimaan klien hingga pelaporan akhir. Yang kedua, penilaian risiko mutu. Penerapan pendekatan berbasis risiko pada setiap perikatan untuk mengidentifikasikan dan merespon ancaman terhadap kualitas pelaksanaan pekerjaan.
Competitive Staff, yang dimana program pelatihan berkelanjutan PPL yang memastikan bahwa semua staf memiliki pengetahuan teknis dan etika yang memadai. Yang terakhir, monitoring dan telah yang dimana mekanisme penelaannya internal dan eksternal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem PMKAP secara keseluruhan. Kita masuk kepada proses implementasi pengendalian mutu siklus PDCA. Pelaksanaan PM mengikuti siklus peningkatan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap proses diperiksa dan disempurnakan secara terstruktur, yang dimana plan menyusun kebijakan mutu, mendefinisikan tujuan dan proses yang diikuti, sedangkan DO yang dimana melaksanakan perikatan, menerapkan prosedur kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akan cek review mutu perikatan, evaluasi kritis terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan deviasi, action, tindak lanjut perbaikan. Yang kedua, mengambil langkah korektif berdasarkan temuan review dan memperbaiki kebijakan kembali ke plan. Selanjutnya, peran krusial penilaian mutu perikatan. Penilaian mutu perikatan review ini adalah individu kunci yang memberikan lapisan pengamanan tambahan untuk perikatan berisiko tinggi, dimana yang pertama penilaian kelayakan, menilai secara independen pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dicapai dalam laporan. Yang kedua, memastikan kepatuhan, mengecek apakah perikatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar IAPI dan kebijakan pengendalian mutu internal KAP. Yang ketiga, dokumentasi dan rekomendasi, mendokumentasikan hasil penilaian secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang perlu sebelum laporan diterbitkan. Yang ketiga, studi kasus peningkatan mutu KAP XYZ. Kisah sukses KAP XYZ menunjukkan bahwa investasi dalam PM memberikan hasil nyata berupa peningkatan kualitas dan kepuasan klien. Yang dimana pertama, pelatihan ekstensif, pelatihan rutin non-wajib bagi auditor dan staf pendukung fokus pada perubahan standar akuntansi dan standar audit. Hal ini meningkatkan konsistensi penerapan prosedur. Yang kedua, penerapan SPM. Sejak 2015, KAP XYZ secara resmi menerapkan sistem manajemen mutu berbasis SPM nomor 1, mengintegrasikannya ke dalam perangkat lunak manajemen perikatan mereka. Yang ketiga, dampak positif. Monitoring mutu yang ketat menghasilkan peningkatan kepuasan klien sebesar 20% dalam 3 tahun, mengidentifikasikan laporan yang lebih akurat dan tepat waktu. Tantangan utama dan solusi strategis. Meskipun penting mengimplementasi dan pemeliharaan PM menghadapi hambatan yang harus diatasi dengan strategi proaktif, yang dimana tantangannya pertama, perubahan regulasi yang cepat, misalnya adopsi IFRS atau standar ISA baru. Yang kedua, kompleksitas perikatan yang makin tinggi terutama pada entitas besar dan multinasional. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya seperti waktu, staf berkualitas, dan anggaran. Yang keempat, mempertahankan independensi dan skeptisisme profesional di tengah tekanan komersial. Untuk solusinya, yang pertama, adaptasi teknologi dan automasi untuk proses PM, misalnya perangkat lunak, audit terintegrasi. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam penugasan berisiko tinggi dan penilaian etika. Yang ketiga, komitmen pimpinan yang kuat dan alokasi sumber daya yang memadai untuk fungsi PM. Yang keempat, penerapan kebijakan rotasi staf perikatan untuk menjaga objektivitas. Dari materi tadi, kita bisa simpulkan bahwa
Pengendalian mutu kunci keberhasilan jangka panjang KAP, yang dimana harus memperhatikan kualitas adalah investasi bukan biaya dalam profesi angkutan publik, kualitas dan mata kuliah dan mata uang kepercayaan. Yang pertama, 100% jaminan kredibilitas. PM menjamin bahwa hasil perikatan adalah andal, kredibel, dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Yang 75%-nya reputasi dan kepercayaan. Sistem mutu yang kuat memperkuat reputasi di KAP di pasar dan meningkatkan kepercayaan publik secara keseluruhan. Yang 90% peningkatan konsistensi. Implementasi sistem PM harus konsisten, dievaluasi dan terus diperbaiki untuk mencapai keunggulan operasional yang berkelanjutan. Itulah tadi hasil materi yang bisa saya sampaikan tentang SPM 1, yaitu pengendalian mutu bagi kantor akuntan publik yang melaksanakan perikatan asuransi seperti audit, review, dan perikatan asuransi lainnya, dan perikatan selain asuransi. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya.